Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Abraham yang akan mempresentasikan penelitian kami yang berupa pengaruh self awareness terhadap kecemasan mahasiswa tingkat akhir. Yang mana disusun oleh Ardhito Faza Aknaf, saya sendiri Novita Putri Hidayat, Aksa Faka, Resdianti Permata Putri, Rizkania Isnania Az-Zahra. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada bagian latar belakang terdapat 4 poin penting yang akan kami bahas. Di antaranya adalah definisi mahasiswa tingkat akhir, kemudian isu terkait mahasiswa tingkat akhir, dan variabel outcome yaitu kecemasan, serta variabel prediktor yaitu self-awareness. Oke, selanjutnya adalah definisi mahasiswa tingkat akhir. Definisi mahasiswa tingkat akhir ialah individu berstatus mahasiswa yang mulai memasuki tahap akhir dari masa perkuliahannya yang ditandai dengan pengerjaan skripsi sebagai syarat utama mendapat gelar kelulusannya. Kemudian dari beberapa pencarian literatur yang kami temukan, kami menemukan bahwa mahasiswa tingkat akhir mengalami beberapa isu. Di antaranya adalah, salah satunya adalah kecemasan. Pada beberapa literatur, kami menemukan fakta bahwa mahasiswa tingkat akhir ternyata mengalami kecemasan. Dan kecemasan yang dialami mahasiswa tingkat akhir ini berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kemudian, di penelitian lain, kami menemukan fakta bahwa kecemasan yang dialami tersebut ternyata mengakibatkan kualitas tidur yang buruk. Berangkat dari hasil pencarian literatur tersebut, maka kami memutuskan untuk membahas kecemasan. Sehingga pada kali ini saya akan membahas beberapa poin terkait kecemasan. Di antaranya, apa itu definisi kecemasan, kemudian apa itu gejala kecemasan, dan apa saja penyebab kecemasan. Oke, yang pertama, apa itu definisi kecemasan? Kecemasan merupakan kondisi di mana individu mengalami kekhawatiran karena mengeluhkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Kemudian, Neville, Ratus, dan Greenham menyatakan bahwa terdapat 3 gejala kecemasan. Yang pertama adalah gejala fisik, berupa gelisah, sulit bernafas, keringat yang berlebihan, dan sebagainya. Kemudian gejala perilaku yang ditandai dengan berperilaku menghindar, terguncang, melekat, dan dependen. Kemudian yang ketiga adalah gejala kognitif yang ditandai dengan perasaan khawatir akan sesuatu, perasaan terganggu, dan keyakinan akan ketakutan di masa depan. Kemudian penyebab kecemasan. Dari beberapa literatur, kami menemukan ada 4 setidaknya penyebab kecemasan yang dialami oleh mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama adalah proses pengerjaan skripsi. Marjan, Sano, dan Evdil menyatakan di hasil penelitiannya bahwa proses pengerjaan skripsi ini meliputi seminar proposal, proses penelitian, dan cemas akan bimbingan skripsi. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor internal dan eksternal. Melanjutkan dari poin pertama, Wahyudin dan Putri menyatakan bahwa kecemasan terkait pengerjaan skripsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri dinyatakan adalah seperti kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi yang mencakup kesulitan dalam merumuskan masalah, metode penelitian, pencarian sumber data, hingga kesulitan dalam pembiayaan membuat skripsi. Dan faktor eksternalnya sendiri seperti syarat kelulusan yang rumit, tuntutan agar cepat menyelesaikan skripsi dari orang tua, belum mengetahui pekerjaan yang akan dituju, persaingan kerja yang ketat, hingga realita dari alumni yang belum bekerja dapat membuat mahasiswa tingkat akhir mencemaskan masa depannya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pandemi. Masih menyambung dari poin yang pertama,
Kondisi pandemi yang mengharuskan dilakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar turut membuat mahasiswa tingkat akhir kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Sehingga hal ini pada akhirnya juga dapat menyebabkan mahasiswa tingkat akhir ini cemas. Kemudian yang terakhir adalah cemas pada pekerjaan. Selain skripsi, mahasiswa tingkat akhir memiliki kecemasan pada pekerjaan. Hal ini dibuktikan oleh sebuah studi yang menunjukkan bahwa 47,5% dari 99 mahasiswa berada pada kecemasan kategori tingkat sedang dalam menghadapi dunia kerja. Nah, kecemasan apa hubungannya dengan career indecision ini? Kecemasan pada karir ternyata berhubungan dengan ketidakmampuan mahasiswa menemukan peluang kerja yang sesuai dengannya. Nah, hal ini disebut dengan career indecision. Sehingga kecemasan pada karir yang tinggi tersebut dapat menghambat proses pembuatan keputusan karir secara cepat tanpa periode eksplorasi. Yang selanjutnya adalah self-awareness. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi self-awareness, pendapat mengenai self-awareness, dan mengapa kami memilih self-awareness. Yang pertama, definisi self-awareness menurut Sulso, self-awareness merupakan hubungan timbal balik antara mental, proses fisik, dan proses psikologis terkait tujuan hidup, emosi, dan proses kognitif. Jika seseorang memiliki kesadaran diri, maka dia akan dapat mengendalikan dirinya, juga dapat mengendalikan emosi maupun pengaruh dari emosi terhadap kognitifnya. Yang selanjutnya, menurut Goleman dan Boyatzis, kemampuan self-awareness itu merupakan kemampuan individu dalam mengenali emosinya. Kemampuan memantau perasaan itu merupakan hal yang cukup penting, karena kalau tidak memiliki kemampuan tersebut, individu sulit untuk mengendalikan perasaannya. Terus selanjutnya, menurut Stephen and Howard, self-awareness itu merupakan kemampuan individu mengenali perasaan serta alasannya dan tahu pengaruh dari perilakunya terhadap orang lain. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan dalam menyampaikan pikiran dan perasaan seseorang dengan jelas, mempertahankan pendapat dan pembela diri, mengarahkan dan mengendalikan diri, kemampuan untuk mandiri, mengenali serta menerima kelebihan dan kekurangan pada dirinya, serta mewujudkan potensi yang ada pada individu dan puas akan potensi tersebut. Terus menurut Feigenstein, Scheer, dan Bush, self-awareness merupakan fokus perhatian individu untuk tahu keadaan dalam dirinya sendiri. Pendapat tentang self-awareness, menurut Sylvia dan O'Brien, mereka menganggap self-awareness sangat penting karena individu tidak dapat mengambil suatu perspektif mengenai orang lain tanpa adanya self-awareness. Sehingga nantinya individu cenderung menjadi egois dan susah dalam mengendalikan diri, serta kurang dalam berprestasi dan kreativitas, serta kurang dalam memiliki harga diri yang tinggi. Menurut Goleman juga, self-awareness ini merupakan sebuah dasar dalam kecerdasan emosional. Terus Ashley dan Palmon mengatakan bahwa bentuk dari self-awareness ini bisa berupa refleksi diri dengan memusatkan pikiran pada diri sendiri secara sadar dan yang menuntut untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Terus selanjutnya, mengapa kami memilih self-awareness? Karena pertama belum banyak penelitian yang mengangkat topik self-awareness sendiri sebagai prediktor, dan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kecerdasan emosional ini memiliki hubungan negatif dengan kecemasan. Dan menurut Goleman tadi, salah satu komponen kecerdasan itu adalah self-awareness, sehingga kami berasumsi bahwa self-awareness berpengaruh besar dalam penurunan kecemasan itu sendiri. Selanjutnya, mengenai metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, kelompok kami mengambil desain penelitian non-eksperimen, yaitu penelitian korelasional. Mengenai tujuannya, yaitu untuk mengetahui self-awareness terhadap kecemasan mahasiswa yang berada di tingkat akhir. Dan sampel ini diambil pada penelitian
yang sejumlah 31 subjek yang diambil menggunakan teknik sampling purposive sampling. Yang mana purposive sampling itu sendiri merupakan teknik penentuan sampel yang diambil dengan pertimbangan kriteria tertentu menurut Sugiono 2018. Dan adapun kriteria subjek yang diambil pada penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi akhir program sarjana Universitas Islam Indonesia angkatan 2014 sampai 2017 dan berstatus mahasiswa aktif. Selanjutnya di prosedur penelitian. Jadi penelitian ini melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini kami mulai menentukan masalah, menentukan tema, menyusun hipotesis, menentukan variabel yang akan kami gunakan, kemudian menentukan landasan teori, mulai menyusun kerangka teori, menentukan populasi dan sampel, hingga menentukan teknik analisis data yang akan kami gunakan. Kemudian di bagian penyusunan proposal, kami mulai menyusun abstrak, latar belakang, dan metode penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan penelitian. Skala yang telah kami susun melalui Google Form akan kami bagikan kepada subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria kami, yang telah dijelaskan tadi oleh Novita, dan akan kami olah datanya melalui SPSS 25 dan menggunakan uji korelasi dengan rank Spearman. Kemudian di bagian penyusunan proposal, kami akan mulai menyusun hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, hingga saran. Baik, untuk teknik pengukuran pada penelitian ini, kami menggunakan skala Likert yang kemudian disebar dengan kuesioner dan terdiri dari 4 respon pilihan. Yang pertama, sangat setuju, yang kedua, setuju, yang ketiga, tidak setuju, dan yang keempat, sangat tidak setuju. Dan di dalam skala ini terdiri dari 2 skala, yaitu yang pertama skala self-awareness. Dalam skala ini kami mengambil skala yang telah disusun oleh Nugraheni pada tahun 2015 yang terdiri dari 46 item. Skala ini telah melewati uji validitas yang dilakukan dengan professional judgment atau menggunakan metode analisa rasional dan telah melalui uji reliabilitas yang menggunakan program Cronbach's Alpha yang diperoleh nilai koefisien sebesar 0,931. Untuk skala berikutnya yaitu skala kecemasan, kami mengambil skala dari DASS atau Depression Anxiety Stress Scale yang disusun oleh Lovibond bersaudara pada tahun 1995 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Damanik pada tahun 2006. Skala ini terdiri dari 14 macam item skala kecemasan dan telah melalui uji validitas yang menggunakan validitas konstruk dengan metode internal konsistensi dan telah melalui uji reliabilitas yang menghasilkan nilai koefisien 0,948 dengan menggunakan program Cronbach's Alpha juga. Adapun untuk metode analisis data, kami menggunakan uji korelasi rank Spearman untuk mengetahui korelasi antar 2 variabel, yakni variabel self-awareness dan variabel kecemasan. Pengolahan data dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 25 untuk Windows. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.